Halo teman-teman, pagi hari ini kita sedang berada di kawasan Pura Candi Narmada. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk berkunjung ke sini ya. Karena seperti yang teman-teman lihat, kawasan di sini sudah tertata dengan sangat baik, lingkungannya bersih, dan kita juga dimanjakan oleh pemandangan alam yang sangat luar biasa sekali. Untuk dapat menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa hingga kita tua, bahkan hingga ke generasi berikutnya, maka kita wajib untuk ikut serta dalam memelihara lingkungan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan rajin membuat ekoenzim. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Buah merupakan salah satu makanan yang wajib banget teman-teman konsumsi di rumah dengan jumlah tertentu. Nah, biasanya buah-buah seperti buah semangka, buah melon yang kira-kira kulit buahnya itu tidak kita makan, bisa kita olah menjadi kompos, kemudian juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik konvensional dengan teknik fermentasi ataupun dibuat jadam. Nah, untuk video pembuatan jadam JLF, teman-teman bisa langsung klik linknya di pojok kanan atas ya. Selain dari pemanfaatan tadi yang sudah saya sebutkan, kulit buah juga dapat dimanfaatkan menjadi ekoenzim ya teman-teman. Nah, ekoenzim ini merupakan cairan sejuta manfaat. Ekoenzim ini merupakan larutan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi, baik dari sisa sampah dapur itu berupa buah ataupun sayur, kemudian gula merah dan juga air. Nah, ekoenzim ini merupakan salah satu solusi untuk pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai pentingnya pengolahan sampah basah yang dapat membantu untuk mengurangi jumlah gas metana dan juga karbon dioksida di udara. Sehingga ketika kita di rumah memulai untuk membuat ekoenzim, maka kita turut serta dalam proses pelestarian lingkungan. Sebelum kita ke proses pembuatan, ada baiknya teman-teman memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama adalah pemilihan wadah. Pastikan teman-teman memilih wadah dengan tutup yang lebar dan berbahan plastik. Dapat ditutup rapat dan bukan berbahan dari kaca ataupun botol dengan tutup yang kecil. Nah, yang kedua adalah mengenai pemilihan bahan organik. Walaupun ekoenzim ini merupakan pemanfaatan sisa makanan, bukan berarti sisa makanan yang dimaksud itu adalah makanan yang busuk, makanan yang sudah dimasak, ataupun makanan yang sudah terkontaminasi dari bahan-bahan berbahaya. Jadi, bahan organik yang sebaiknya digunakan adalah bahan organik yang masih berkualitas. Tapi, bukan berarti juga teman-teman sengaja untuk membeli buah yang segar dan mahal hanya untuk membuat ekoenzim ya. Kalau untuk kami biasa menggunakan sisa buah, kulit buah ataupun sayur yang baru saja kita peroleh. Jadi misalnya kulit jeruk, kulit mangga, kulit semangka ataupun kulit-kulit buah yang lainnya yang baru saja kita peroleh, kita bisa manfaatkan sebagai ekoenzim. Kami lebih menyarankan untuk menggunakan kulit buah dibandingkan sayur-sayuran ketika membuat ekoenzim, karena aroma dari ekoenzim yang teman-teman hasilkan itu akan lebih wangi ketika teman-teman menggunakan kulit buah. Jadi daging buahnya kita bisa makan untuk kesehatan tubuh, sedangkan untuk kulit buahnya kita bisa manfaatkan untuk kesehatan lingkungan. Nah, selain dari bahan-bahan makanan yang sudah saya sebutkan tadi tidak dapat digunakan dalam membuat ekoenzim, ada juga bahan-bahan lain yang sebaiknya tidak digunakan juga di dalam pembuatan ekoenzim, seperti daun kering, batok kelapa, kulit singkong, kemudian biji-bijian, kepala nanas, rumput liar, tanaman hias, kemudian tanaman beracun, hingga kulit durian. Nah, pada intinya kulit buah yang digunakan itu adalah kulit buah yang tidak keras, tidak busuk, dan tidak berminyak. Yang ketiga adalah mengenai pemilihan air. Kami lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan air yang layak konsumsi untuk menghindari kontaminan-kontaminan yang bisa saja ikut di dalam pembuatan ekoenzim. Dan yang keempat, mengenai pemilihan gula.
Nah, jika kita berpedoman pada ekoenzim pusat, maka sebaiknya kita tidak menggunakan gula putih. Jadi kita hanya menggunakan molase, gula aren palem atau gula jawa di dalam proses pembuatan ekoenzim. Untuk membuat ekoenzim, perbandingan yang digunakan itu adalah 1:3:10, di mana 1 kg gula merah tebu berbanding 3 kg bahan organik dan 10 liter air. Nah, teman-teman harus memastikan betul kapasitas wadah yang akan digunakan, karena volume yang bisa ditampung dalam wadah ketika pembuatan ekoenzim sebaiknya itu adalah 60% dari wadah yang digunakan. Tentu tujuannya untuk meminimalkan terjadinya ledakan akibat dari proses fermentasi. Untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menentukan jumlah-jumlah bahan yang digunakan, nanti teman-teman bisa download aplikasi ekoenzim di HP teman-teman. Setelah itu baru kita bisa langsung ke tahap pembuatan ekoenzim. Nah, hal pertama yang harus dilakukan tentu adalah menimbang seluruh bahan utama sesuai dengan formula perbandingan. Sebelum kita masukkan bahan organik ke dalam wadah, ada baiknya kita cuci bersih terlebih dulu ya. Nah, untuk gula merah yang sudah teman-teman sediakan, teman-teman bisa larutkan terlebih dahulu menggunakan air bersih yang sudah disediakan. Kemudian barulah kita bisa memasukkan bahan organik yang sudah dibersihkan, dan teman-teman tinggal menutup rapat wadah yang teman-teman gunakan. Kalau kami pribadi, setelah keseluruhan bahan organik masuk ke dalam wadah, selama 7 hari pertama kami selalu membuka tutup dari wadah setiap hari sedikit saja, hanya untuk mengeluarkan gas yang terbentuk. Kemudian setelah 7 hari, kami isolasi keseluruhan tutup wadah untuk meminimalkan masuknya kontaminan yang dapat menyebabkan munculnya jamur-jamur yang kurang diinginkan. Penambahan bahan organik di dalam proses pembuatan ekoenzim itu bisa dicicil ya teman-teman, dan akan lebih baik lagi jika proses pencicilan bahan organik tersebut selesai dalam waktu 7 hari. Kemudian jika teman-teman mencicil bahan organik, maka proses fermentasi itu terjadi ketika seluruh bobot bahan organik ini sudah terpenuhi. Apabila teman-teman menginginkan agar hasil dari ekoenzim ini beraroma segar, teman-teman bisa menggunakan kulit jeruk seperti kulit jeruk nipis, kulit jeruk lemon, jeruk bali, jeruk purut, ataupun jeruk yang lainnya. Gunakan juga buah-buahan seperti buah anggur, buah naga, ataupun tanaman-tanaman herbal seperti daun mint, serai, kemangi, pandan, atau bunga-bungaan. Proses fermentasi ekoenzim itu dilakukan minimal 90 hari atau 3 bulan. Dan jika selama proses pembuatan teman-teman memperoleh jamur-jamur yang tidak diinginkan yang menyebabkan ekoenzim itu berbau busuk, kemudian warnanya hitam, apalagi misalnya tumbuh jamur putih yang tebal yang berbeda dengan mama enzim, maka teman-teman tidak perlu khawatir. Tidak juga harus membuang ekoenzim yang teman-teman buat. Teman-teman hanya perlu membuang jamur yang terbentuk pada permukaan ekoenzim dan tambahkan gula 1 bagian seperti pada porsi pertama. Barulah kembali difermentasi selama 30 hari. Kemudian, jika di dalam ekoenzim teman-teman menemukan belatung, sama ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tambahkan gula merah sesuai dengan porsi pertama. Kemudian aduk rata dan fermentasi lagi selama 30 hari, dan untuk belatungnya jangan lupa diambil dan dibuang. Untuk memanen ekoenzim, teman-teman hanya perlu melakukan proses penyaringan. Jika teman-teman juga mendapatkan mama enzim ketika proses pembuatan ekoenzim, maka itu adalah bonus ya di dalam pembuatan ekoenzim. Teman-teman bisa simpan mama enzim secara terpisah dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ekoenzim yang sudah dipanen itu memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian juga bisa kita manfaatkan dalam berkebun ataupun beternak. Nah, untuk video pemanfaatan ekoenzim nanti kita akan share di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menyalakan lonceng di HP teman-teman supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, sekian dulu video sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.